Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Mani. Kali ini Bu Mani akan membahas tentang modus. Oke, dalam statistika, modus itu adalah data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modus untuk data tunggal. Nah, untuk data tunggal, perhatikan contohnya. Misalkan ada data 5, 7, 7, 6, 8, 6, 6, 5, 8, 6. Oke, lebih mudahnya kita urutkan dulu datanya. Oke, 5. Biar lebih mudah, kita bisa mencontrengnya biar tidak kelewatan. Oke, 5-nya ada 2, ditulis 2. 6-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 7-nya ada 2, 8-nya ada 2. Nah, kalau diperhatikan, 5-nya ini kan datanya ada 2, 6-nya ada 4, 7-nya ada 2, 8-nya ada 2. Berarti data yang paling banyak itu adalah 6. Sehingga modusnya adalah 6. Nah, oke. Yang kedua, 6, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah diurutkan, 4-nya ada 2. Nah, boleh dicoret. 5-nya ada 2. 6-nya ada 1. 7 ada 1. 8 ada 1. 9 ada 1. 10 ada 1. Oke, berarti yang di sini yang punya data terbanyak itu ada 2. Ada si 4 sama si 5. Berarti modusnya adalah 4 dan 5. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah satunya ada 2, 2-nya ada 2, 3-nya ada 2, 4-nya ada 2, 5-nya ada 2. Jadi, data ini tidak mempunyai modus karena tidak ada data yang frekuensinya paling banyak. Oke, selanjutnya adalah data bergolong. Untuk data bergolong berarti kita tinggal melihat frekuensinya. Ini ya dalam tabel data bergolong. Kita tinggal lihat frekuensinya. Oke, kita lihat frekuensinya yang paling banyak mana? Oh, yang paling banyak adalah 12. Jadi, otomatis modusnya itu adalah 7. Nah, ini modusnya. Jadi, modusnya sama dengan 7. Nah, ini modus nggih. Oke, contoh yang B, kalau datanya seperti ini. Tabelnya, data 50, frekuensinya 5. 60, frekuensinya 7. 70, frekuensinya 6. 80, frekuensinya 10. 90, frekuensinya 4. Nah, dari data ini, yang frekuensinya paling banyak itu berapa? Oh, ini loh Bu, yang frekuensinya paling banyak itu 80, frekuensinya 10. Nah, berarti modusnya itu adalah 80. Nah, jadi modusnya itu adalah sama dengan 80. Oke. Datanya itu yang sering muncul adalah 80. Oke, selanjutnya untuk data berkelompok, modus itu bisa dicari dengan tepi bawah, ditambah D1, dibagi D1, ditambah D2, dikali panjang kelas. Oke, dengan Mo itu adalah modus, TB itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi modus dan frekuensi sesudahnya, P adalah panjang kelas. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Tentukan modus dari tabel di bawah ini.
Nah, ini ada tabel distribusi frekuensi ya. Oke, langkah pertama kita mencari kelasnya dulu. Oke, berarti dari data ini yang punya frekuensi paling tinggi berapa? Oh, 18. Berarti ini adalah kelas modusnya di sini. Oke, kita kasih tanda biar mudah. Nah, kasih lingkaran. Ini adalah kelas modus. Oke, kelasnya. Oke, ini kelasnya modus. Kelas modus. Nah, kelas modus. Berarti dari sini, tadi rumusnya modus apa? Rumusnya modus itu adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali, oh sebentar, itu ke besaran, tak ganti ya. Oke. D2 dikali panjang kelas. Oke, tepi bawah. Tepi bawah itu bagaimana nyarinya? Oke, tepi bawah itu bisa kita cari dari, nah ini loh. Kalau yang di sini, ini adalah batas bawah, yang di sebelah sini adalah batas atas. Nah, jadi tepi bawah itu adalah batas yang bawah ini dikurangi setengah. Berarti 115 dikurangi 0,5 atau setengah. 0,5 ini adalah rumus ya. Oke, berarti sama dengan 114,5. Kita butuh apa lagi? Oh, butuh D1. Kita butuh D1. Oke, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sebelumnya. Nah, berarti ini dikurangi sini itu adalah D1. Oke, berarti 18 dikurangi 13. Berarti ketemunya 5. Oke. Nah, biar gak bingung ditulis sini ya. Berarti, oh sebentar. Ganti pen dulu. Berarti 18 dikurangi 13. Ketemunya 5. Oke, D2-nya berarti D2 itu dengan kelas sesudahnya. Berarti sini dengan bawahnya. D2. Nah, berarti sama dengan 18 dikurangi 14 itu ketemu 4. Oke, bisa ditulis di sini biar tidak lupa. D2 itu sama dengan 18 dikurangi 14 sama dengan 4. Nah, oke, yang terakhir kita butuh yang namanya panjang kelas. Oke, panjang kelas kamu bisa mencari dengan, nah, batas atas kelas ini, kelas modus dikurangi batas atas kelas modus sebelumnya. Berarti 19 dikurangi 114. Berarti modusnya ketemu 5. Oke ya, ini adalah panjang kelas. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi modus itu sama dengan tepi bawahnya adalah 100,
14,5 ditambah D1-nya 5. Oke, D2-nya 5. D1-nya 5 ditambah D2-nya, maaf, D2-nya 4. Oke, sebentar, belepotan. Ya, ditambah 4 dikali panjang kelasnya 5. Oke, ngitungnya pakai pipo lantai ya, peng, poror, dan sudo. Berarti pengnya perkalian sama penjumlahan itu lebih dulu perkalian. Karena ini jumlah, berarti jumlahkan terakhir. Oke, 0,5 ditambah 5, ups, ditambah 5 dibagi, nah ini dijumlahkan dulu, berarti 9 dikali 5 sama dengan 114,5 ditambah, karena ini tidak bisa disederhanakan dengan 9, tidak perlu dicoret, berarti dikalikan. Nah, kalikan dulu, berarti 25 dibagi 9 sama dengan 114,5 ditambah 25 dibagi 9 itu 2,78. Nah, berarti sama dengan, bisa baru dijumlahkan, berarti 117,28. Nah, modusnya ketemu 117,28. Oke, gampang kan? Oke, sekian dulu dari Bu Mani. Terima kasih. Tetap semangat belajar matematika, karena sebenarnya sinau matematika kui gampang tur nyenengke. Nah, tetap semangat ya anak-anak. Walaupun belajar di rumah, nah tetaplah kalian berusaha terbang tinggi setinggi-tingginya untuk menggapai cita-cita kalian. Oke.